Jasmine Pace lahir pada tanggal 29 Mei tahun 2000 di Chattanooga, Tennessee, Amerika Serikat. Sejak kecil, Jasmine menerangi setiap ruangan yang dimasukinya dengan kecantikan dan keanggunannya. Jasmine adalah seorang penyayang binatang dan menganggap 4 kucingnya seperti anak-anaknya sendiri. Dia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya. Dia protektif terhadap keluarga dan teman dekatnya, selalu ada untuk orang yang membutuhkan untuk berbagi cinta dan juga dukungannya. Meskipun orang tuanya telah bercerai, dia masih memiliki ikatan yang kuat dan erat, terutama dengan ibunya yang bernama Katrina. Dan juga dengan ayahnya yang menjalankan perusahaan konstruksi, di mana Jasmine juga ikut bekerja dalam bisnisnya. Jasmine memiliki seorang pacar bernama Jason Chen, di mana mereka bertemu setahun sebelumnya lewat aplikasi Bumble. Jason adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer di Universitas Tennessee di Chattanooga. Hubungan romantis ini dimulai dengan persahabatan dan dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih dekat. Keduanya telah berpacaran selama beberapa bulan. Meskipun hubungan ini tidak cukup serius untuk berkenalan dengan masing-masing orang tua. Keluarga Jasmine belum pernah bertemu dengan Jason, namun mereka tahu tentang hubungan ini. Di tahun 2022, Jasmine baru saja kehilangan neneknya karena penyakit kanker. Beberapa hari sebelum perayaan Thanksgiving, Jasmine pergi meninggalkan rumah ibunya di pukul 11:30 malam. Dan keesokan harinya, ibunya menerima pesan teks dari Jasmine yang mengatakan kalau dia berencana untuk tinggal di rumah temannya yang bernama Emma di South Carolina. Pesan itu terasa aneh, tetapi ibu Jasmine tidak terlalu memikirkannya saat itu. Dia merasa kalau itu hanyalah respon emosional Jasmine atas kehilangan neneknya. Namun ketika Jasmine tidak muncul di acara Thanksgiving keluarganya, ibunya mulai merasa heran. Karena perayaan itu adalah hal yang besar buatnya, terutama setelah kehilangan neneknya Jasmine. Dan yang lebih buruk lagi, Jasmine tidak ada kabarnya sejak dia mengirimkan pesan teks pada ibunya di tanggal 23 November. Hal ini membuat ibunya merasa khawatir. Dia menelpon Jasmine berulang kali tetapi tidak pernah berhasil. Ibunya lalu menghubungi Emma tetapi menjadi sangat terkejut karena mengetahui bahwa Jasmine tidak pernah menemuinya. Selain itu, Emma tinggalnya di Kentucky, bukan di South Carolina. Beberapa teman dan anggota keluarga lainnya ternyata juga menerima pesan dari Jasmine yang isi pesannya menyatakan bahwa wanita berusia 22 tahun itu sedang ingin menyendiri. Keadaan semakin membingungkan setelah ada postingan baru di halaman Facebooknya Jasmine. Terlihat foto Jasmine dengan mengenakan lingerie membuat ibunya terkejut dengan unggahan itu karena bukan kebiasaan Jasmine untuk mengunggah foto dirinya yang begitu terbuka di internet. Aspek lain dari foto itu memicu gelombang kepanikan bagi ayah Jasmine. Dalam gambar itu, tato Jasmine di lengan kanan atasnya tampak menghilang. Teman-teman dan keluarga Jasmine langsung tahu bahwa foto itu adalah editan. Ibu Jasmine merasa sangat putus asa untuk mencari jawaban. Dia mencoba untuk melacak mobilnya Jasmine. Mobil SUV Chevrolet milik Jasmine dilengkapi dengan fitur GPS yang disebut dengan MyChevy. Aplikasi itu memungkinkan ibunya untuk melacak lokasi mobil itu. Dan menemukannya sedang terparkir di luar gedung kondominium di Mountain Creek Road di Chattanooga. Setiba di sana, dia menemukan mobil Jasmine ditinggalkan begitu saja, sedangkan keberadaan Jasmine masih belum diketahui. Sejauh pengetahuan keluarga, Jasmine tidak mengenal siapapun di kondominium itu. Dan saat mereka masuk ke dalam mobil, tampak kursi pengemudi telah didorong ke arah belakang. Tampaknya seseorang yang jauh lebih tinggi dari Jasmine berada di balik kemudi untuk terakhir kalinya. Di pukul 7 malam, keluarga Jasmine tidak punya pilihan lain
selain menelpon ke polisi dan membuat laporan orang hilang. Kepolisian datang dan membuat laporan yang merinci apa yang ditemukan oleh keluarga Jasmine. Jasmine menggunakan paket data ponsel keluarga, sehingga ibunya dapat memperoleh data ponselnya. Diketahui tidak ada panggilan telepon yang masuk ke ponsel Jasmine selama hari-hari belakangan. Ibu Jasmine mulai menelpon setiap nomor yang tercantum di catatan panggilan dan dia menemukan bahwa Jasmine telah berbicara dengan Jason selama lebih dari 1 jam pada tanggal 22 November, yaitu malam ketika dia menghilang. Ada juga pesan dari Jason yang dikirim keesokan harinya kepada Jasmine yang menanyakan apakah mereka bisa makan malam bersama. Namun pesan itu belum dibaca oleh Jasmine. Ibu Jasmine segera menelpon Jason, namun saat diberitahu bahwa Jasmine menghilang, Jason mengatakan bahwa dia tidak mendengar kabar darinya selama berhari-hari. Dan terakhir kali berbicara dengan Jasmine itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Ibu Jasmine langsung tahu kalau itu adalah kebohongan yang besar. Kurangnya perhatian Jason adalah tanda bahaya lainnya. Ibu Jasmine lalu memohon kepada petugas untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk bisa menyelidiki. Tetapi mereka tidak berbuat banyak karena Jasmine dinyatakan sudah dewasa dan tidak ada kejanggalan. Orang tua Jasmine memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Mereka mulai mengetuk setiap pintu di kompleks kondominium itu. Namun tidak seorang pun yang mengatakan telah melihat Jasmine. Seorang penjaga keamanan setuju untuk membagikan rekaman kamera selfie putih yang memasuki tempat parkir. Dengan keterangan waktu yang disediakan di dalam aplikasi, mereka mempersempit rekaman tersebut. Dan pada tanggal 23 November, lewat pukul 8:30 malam, mobil Jasmine melaju ke tempat parkir, namun pengemudinya tidak dapat dikenali. Ibu Jasmine lalu teringat pada dini hari di tanggal 23 November ada satu pesan teks terakhir yang telah dikirim kepadanya dari Jasmine. Tidak ada isi pesan, hanya sebuah lokasi yang ditunjukkan dengan pin yang menunjukkan di mana perangkatnya berada saat itu. Pesan itu diterima pada pukul 2:18 di dini hari. Putrinya tidak pernah mengirimkan pesan seperti itu sebelumnya, terutama di tengah malam. Keluarga Jasmine segera pergi ke lokasi dari pesan tersebut, yaitu di sebuah apartemen di Jalan Tremont. Sekali lagi, orang tua Jasmine mengetuk setiap pintu. Semua unit ada penghuninya kecuali satu apartemen, yaitu unit 210. Tetangga menceritakan bahwa mereka telah mendengar gangguan suara yang keras dari arah unit tersebut pada dini hari di tanggal 23 November di sekitar pukul 2:15 di dini hari. Ketika mereka mencoba mengetuk pintu apartemen itu, tidak ada yang menjawab dan sepertinya tidak ada orang di dalam. Kemudian ayah Jasmine memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Dia pun pergi ke arah belakang dan mendobrak pintu di sana. Dia segera masuk dan memeriksa apartemen kamar demi kamar sebelum menuju ke pintu depan untuk membukanya dari dalam dan membiarkan seluruh keluarganya masuk. Sebuah buku catatan di dalam mengungkapkan nama penghuninya, yaitu Jason Chen. Ini adalah unit apartemen kecil berkonsep terbuka dengan dapur hanya beberapa meter dari sofa dan sebuah lorong mengarah ke satu-satunya kamar tidur. Segera setelah masuk, di meja dapur terdapat tas kecil yang adalah milik dari Jasmine. Ayah Jasmine juga menemukan SIM putrinya beserta dengan kartu kreditnya. Kepolisian segera kembali dipanggil, di mana petugas berbicara dengan ibu Jasmine dan para tetangga. Namun mereka juga tidak berbuat banyak. Ibu Jasmine masuk kembali ke apartemen beberapa kali selama beberapa jam berikutnya, di mana dia mengambil buku catatan dan barang elektronik, beberapa ponsel, kamera, iPad, dan apapun yang menurutnya dapat memberikan indikasi lokasi putrinya. Mereka juga menggeledah tempat sampah di luar gedung, namun telah dikosongkan. Baru di sekitar tengah malam, kepolisian Chattanooga kembali ke apartemen dengan surat perintah penggeledahan.
Selama pemeriksaan awal, penyelidik melihat apa yang tampak seperti noda darah di lantai kayu di ruang tamu. Di kamar tidur juga ditemukan percikan darah di karpet, pintu, dan dinding kamar mandi. Banyaknya perlengkapan pembersih juga sangat memprihatinkan. Secara kasat mata, apartemen itu tampak seperti apartemen biasa, tetapi kemudian setelah pemeriksaan forensik, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka menggunakan cairan luminol untuk mendeteksi noda darah dan reaksinya seluruh apartemen menjadi terang benderang. Noda darah dan percikan darah terlihat ada di mana-mana. Dan juga perlengkapan pembersih terlihat dibuang begitu saja di atas sofa. Tampaknya barang-barang itu baru saja dibeli dari Walgreens di dekat situ. Tidak diragukan lagi, kini kekerasan ekstrim telah terjadi dan darah itu kemungkinan besar adalah milik dari Jasmine. Seorang tetangga yang tinggal tepat di bawah apartemen Jason menyatakan bahwa mereka terbangun karena teriakan keras dari seorang wanita pada pukul 2:11 di pagi hari. Katanya, wanita itu meneriakkan kata-kata yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya. Dia berpikir kalau itu hanyalah pertengkaran biasa. Dan sesaat kemudian, keadaan menjadi tenang. Sehingga dia berasumsi bahwa pertengkaran di lantai atas telah mereda. Rekaman kamera pengawas mengungkapkan beberapa petunjuk yang mengerikan. Pada tanggal 23 November, rekaman kamera memperlihatkan Jason meninggalkan apartemennya dan menuju ke mobil. Terlihat tangan kanannya terluka dan terbungkus oleh kain hitam. Kemudian pada hari itu juga, di pukul 1:41 di siang hari, Jason tertangkap kamera di Walgreens di dekat apartemennya membeli 2 botol peroksida dan juga perban. Dan di malam itu, di pukul 6, rekaman video menunjukkan Jason meninggalkan apartemennya lagi dan dia terlihat sedang menyeret sebuah koper. Jason melaju dengan mobilnya menuju ke Walgreens, di mana dia membeli tisu alkohol, 2 botol peroksida, dan 6 bungkus tisu dapur. Meskipun polisi masih belum bisa menemukan Jasmine, bukti yang terkumpul sudah lebih dari cukup untuk menghubungkan Jason dengan hilangnya Jasmine. Mereka lalu memperoleh surat perintah penangkapan untuknya. Dan pada tanggal 29 November 2022, Jason ditangkap di rumah orang tuanya yang terletak di Knoxville, Tennessee. Polisi memperhatikan ada luka di tangan dan juga di kaki kanannya. Dalam penggeledahan di kamar, ditemukan catatan yang merujuk pada Jasmine. Satu catatan mengklaim Jasmine telah melarikan diri dan pergi ke Kanada. Yang lain mengklaim Jasmine memiliki perintah penahanan terhadap mantannya, dan ada catatan lain tertulis tentang bagaimana dia akan berbicara kepada polisi saat interogasi. Saat ditanya kapan terakhir kali dia bertemu dengan Jasmine, Jason menjawab itu terjadi di hari Sabtu di tanggal 19 November. Dan terakhir kali dia berbicara di telepon adalah pada hari Selasa di tanggal 22 November. Namun pada tanggal 1 Desember, detektif memperoleh rekaman ponsel dari Jason dan mereka menemukan bahwa Jason telah memasukkan kartu SIM-nya ke ponsel Jasmine pada tanggal 25 November. Di mana dia mengirimkan pesan palsu, memposting di Facebook dan upaya-upaya lainnya untuk menutupi jejaknya. Polisi juga berhasil melacak pergerakan Jason pada tanggal 22 dan 23 November, yaitu dia sedang berada di Sack Creek Road. Pencarian segera dilangsungkan di area itu, dan polisi dengan cepat menemukan sebuah koper yang terbungkus dalam 3 kantong sampah hitam yang dibuang di dekat sungai. Koper itu saat dibuka berisi tubuh Jasmine yang telah tidak bernyawa, dalam keadaan diborgol dan diikat dalam posisi janin. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa Jasmine menderita 60 luka tusuk. Serangan itu sangat kejam hingga pisaunya patah di dalam paru-parunya Jasmine. Luka juga ditemukan di beberapa area wajahnya. Kebrutalan dari pukulan ini menyebabkan pendarahan yang sangat hebat. Luka yang lebih dalam di dekat lehernya merusak kemampuannya untuk berbicara
dan menyebabkan paru-parunya terisi dengan darah. Gumpalan luka terkonsentrasi di sisi kanan atasnya yang menunjukkan bahwa Jasmine kemungkinan besar ditikam saat mencoba membela dirinya. Di tengah kekacauan serangan itu, dia mungkin meringkuk dalam posisi janin. Tetapi Jason terus menikamnya dengan kejam di sisi kanan. Setelah serangan awal, Jasmine terjatuh ke atas karpet, di mana dia kehabisan darah di sana hingga meninggal dunia. Diketahui tidak ada lukanya yang langsung bisa berakibat fatal. Setelah berita tentang pembunuhan Jasmine tersiar, beberapa orang yang mengenal Jason mulai berbicara tentang karakternya. Banyak yang menggambarkannya sebagai orang yang memiliki aura yang aneh. Mantan teman sekelasnya mengklaim bahwa Jason memiliki riwayat menyamar sebagai orang lain di internet. Katanya, kepribadiannya cenderung aneh dan dia tidak pandai dalam kehidupan sosial. Persidangan Jason dimulai pada tanggal 13 Januari 2025, di mana dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan berencana dan penyiksaan jenazah. Pembelanya mencoba mengklaim bahwa itu adalah pembunuhan tidak disengaja, dengan menyatakan bahwa Jasmine telah menyerangnya dengan botol anggur setelah menemukan notifikasi Tinder di ponselnya. Namun, bukti forensik bertentangan dengan cerita tersebut. Tidak ditemukan adanya aktivitas Tinder pada tanggal 22 November dan Jasmine tidak memiliki kandungan alkohol dalam tubuhnya. Jason tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatan yang dilakukannya. Dia malah diketahui kedapatan mengirim pesan kepada gadis lain di Tinder pada tanggal 25 November dan 28 November. Sepanjang persidangan, Jason tidak menunjukkan emosi sama sekali. Ketika dokter menjelaskan hasil otopsi, Jason hanya menundukkan kepalanya, menghindari kebenaran tentang apa yang telah dilakukannya. Satu-satunya saat dia menunjukkan emosi adalah ketika dia menangis menyaksikan kesaksian dari ibunya. Pada sidang vonisnya, ibu Jason hanya berbicara dalam bahasa Mandarin, memohon belas kasihan dari hakim, memohon keringanan hukuman dengan menyatakan bahwa putranya itu masih harus menjalani seluruh hidupnya. Namun dalam kata-katanya tidak disebutkan tentang Jasmine, tidak ada pengakuan atas kehilangan besar yang harus ditanggung oleh keluarga Jasmine selama sisa hidup mereka. Jika Jason melakukan kejahatannya di Cina, kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati. Sehubungan dengan dakwaan pertama, juri menyatakan terdakwa bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama. Pada tanggal 21 Januari 2025, Jason dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Juri hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk mencapai vonisnya. Jason menjalani hukuman di kompleks permasyarakatan di Bledsoe County. Jason mengajukan persidangan ulang dengan alasan bahwa hukumannya tidak adil, bahwa bukti tidak mendukung vonis dan dia ditolak untuk diadili secara adil. Beberapa berpendapat bahwa tidak ada motif nyata yang diajukan untuk kejahatan tersebut, tetapi hakim mengingatkan semua orang bahwa motif tidak selalu diperlukan untuk membuktikan apa yang telah terjadi. Jasmine lebih dari sekedar korban. Dia adalah putri dari seseorang, saudara perempuan dari seseorang, teman baik dari seseorang, dan memiliki banyak hal untuk bisa diberikan kepada dunia. Dia menemui Jason untuk mendapatkan kenyamanan setelah kehilangan neneknya. Namun, tindakan Jason menyebabkan keluarganya semakin menderita, di mana mereka harus kehilangan dua orang yang mereka cintai dalam waktu yang berdekatan. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!